Sekarang kita lanjutkan ke step memasang kerahnya. Kita siapkan guntingan pola kerah, kemudian kain keras kita gunting sesuai dengan bentuk pola kerah kita. Jadi yang kertas pola itu ya, jadi bentuknya mepet. Lalu kain keras ini kita letakkan di bagian buruk dari guntingan kain untuk kerahnya, tepat di bagian tengah. Kemudian Vaseline guntingnya besarnya sesuai dengan kain kerahnya. Jadi besarnya sesuai dengan area kain kerahnya. Ini juga sama. Kita letakkan bagian mengkilat di bagian buruk kain kerahnya. Ini kita setrika hingga keduanya menempel. Sudah seperti ini lalu saya biasanya merader bagian yang ada Vaseline-nya ini belakangan setelah Vaseline-nya ditempel. Kalau yang sudah dirader ya nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi saya biasanya kebiasaannya seperti ini karena bentuknya lebih ajek daripada sebelum dikasih Vaseline. Nah, setelah itu kita akan mulai memasangnya. Dimulai dari bagian yang menggunakan kain keras sehingga yang ada Vaseline-nya kita abaikan dulu. Sebelum kita pasang seperti ini perlu kita cacah dulu bagian kerung lehernya seperti ini supaya bentuk sambungannya jadi luas dan bagus. Di semua kerung leher kita cacah. Ingat, bagian kerung leher ini jangan sampai terlalu banyak digerakkan atau ditarik-tarik, nanti melar karena dia cuttingnya melingkar. Lalu bagian kerah yang ada kain kerasnya ini juga kita cacah di bagian bawahnya seperti ini, di sekelilingnya. Sudah kita cacah, ini kita satukan posisinya dari bagian baik tuniknya. Jadi dari bagian luar kita satukan seperti ini. Kita semat dari ujung kerah ini sampai melingkar di sekitaran kerung lehernya. Diingat ketika memasang jangan terlalu banyak menarik-narik kerung leher, nanti kerahnya malah nggak cukup. Nah, sudah seperti ini kita selesaikan semua. Nah, sudah kita jahit setelah disemat. Jahit perlahan saja, tidak perlu terlalu terburu-buru. Usahakan jahitannya benar-benar tepat berada di batas kain kerasnya. Jadi jangan sampai meleset. Perlahan kita jahit dari ujung hingga ke ujung, jangan sampai ada bagian tunik yang terjepit ikut terjahit. Sudah selesai hingga ujung, kita cek apakah ada bagian yang terjepit. Setelah oke, baru ini kampuh sambungannya kita rapikan, kita kecilkan. Setelah kita gunting seperti ini, sudah rapi kampung sambungannya, baru kita ambil bagian yang ada Vaseline-nya. Sudah kita cacah juga bagian bawahnya. Lalu kita lipat bagian bawah yang ada Vaseline-nya. Kampuhnya kita lipat ke arah atas seperti ini. Agak turun lipatannya, jadi tidak pas rader tapi agak turun sekitar 1 mm supaya lebih mudah nanti pas prosesi menindas kerahnya, jadi nggak ada yang meleset. Jadi kita ngelipetnya agak turun sedikit sekitar 1 mm. Sudah kita lipat dan kita setrika rapi seperti ini, lalu kita tindas bagian yang sudah kita lipat tadi sekitar 0,5 sampai 0,75 cm atau dengan ukuran satu sepatu seperti ini. Kita jahit hingga kampuh-kampuhnya ini menempel ngikut terjahit. Setelah itu ini kita pasangkan pada bagian yang ada kain kerasnya. Kampuh-kampuhnya ini diarahin ke atas semua atau ke arah kerah. Jadi nanti lebih gampang ketika menyembunyikan sudut sambungan kampuhnya. Kita satukan bagian atas kerah yang melingkar ini antara yang ada kain keras dan juga tanda garis pada kerah yang berviselin. Setelah itu ini kita jahit.
Ingat, kampuhnya juga ikut terjahit dan ke arah atas. Seperti ini ya, jadi ikut tertindas, sehingga kita nggak perlu repot lagi memasukkan kampuh-kampuh di ujung kerahnya. Jahit secara perlahan saja, ingat jangan sampai meleset dari kain kerasnya. Sesuai dengan batas, kita jahit sampai ujungnya. Setelah itu, hasilnya seperti ini sambungannya. Ini kita kecilkan kampuh sambungannya supaya nanti jadi rapi. Hanya menjadi sekitar 0,5 sampai 0,75. Lalu ini kita cacah lagi kerah bagian atasnya ini supaya ketika dibalik posisi bentuk lengkungannya jadi lebih luwes. Nah, sudah seperti ini, lalu kita arahkan potongan kerah yang dengan fislin ini ke arah dalam. Nah, begini jadinya. Kita bantuan dengan setrika supaya prosesnya lebih cepat dan rapi sesuai dengan bentuk kerahnya. Nah, ini seperti ini. Kita setrika dulu, hasilnya seperti ini. Kampuh berada di dalam kerah semua ke arah atas. Kita sematnya boleh dari dalam ini seperti ini atau dari arah luar begini. Jadi tergantung kesukaan teman-teman, yang penting jangan meleset. Nah, sini ya, dari arah luar sini atau dalam. Nah, kalau saya kebetulan kebiasaan dari arah dalam, jadi saya akan menyematnya seperti ini. Kita semat kerahnya dari ujung ke ujung. Kita lekatkan atau kita tutup seperti ini, lalu kita jahit. Ingat, hati-hati ketika menjahitnya, pelan-pelan saja. Memang agak tebal, tapi hati-hati, pasti bisa. Harus konsisten ya, di tepinya ratanya juga sama. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah selesai, sampai ujung, ini kita putar. Kita lanjutkan jahit tindasan ke arah atas sini. Jadi langsung aja setelah di bawah tadi kita lanjut ke arah atas untuk menindas kira-kira 2 mm dari tepi kerah atasnya. Sudah seperti ini di sekeliling kerah atas, kita matikan. Hasilnya seperti ini. Ini kemudian kita setrika ulang untuk mendapatkan hasil kerah yang rapi. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Silakan dilakukan pada kerah teman-teman masing-masing.